Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini bisa kita pantau pada hari Senin besok tanggal 16 Oktober tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Kita lihat chart pergerakan dari saham Ammar. Pada hari Jumat kemarin Ammar ditutup menguat 1,86% di harga penutupan 328. Namun pada saat market berjalan dia sempat ada di harga tertingginya di 332, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan tren pergerakannya juga udah mulai menarik ya teman-teman ya. Ammar mampu bertahan di atas garis MA20 dan saat ini MA5 merupakan area support terdekat untuk saham Ammar, teman-teman. Oke, target kenaikannya di sini kita lihat ada area resistance di harga kisaran 340, teman-teman. Jadi ini masih Ammar masih berpotensi dia akan menuju area ini. Jadi kalau misalkan kita lihat candle seperti ini, teman-teman kalau misalkan ingin entry posisi di saham Ammar bisa memanfaatkan adanya area support ya teman-teman ya. Di sini ada area support di area harga kisaran 310 hingga 320-an teman-teman di area sini. Oke. Kita coba cek di transaksi asing. Oke, untuk Ammar. Oke, Ammar pada hari Jumat kemarin asing ada akumulasi ya, ada net buy. Broker transaksi kalau kita perhatikan, oke di sini ada akumulasi, top 3 broker yang mau akumulasi di saham Ammar ini ada AI, PD dan ZP. Di area support ini kita bisa perhatikan, oke di area ini area harga kisaran 310 hingga 320-an teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia masuk di area support ini dan dia mantul, maka kita bisa jual beli dan targetnya di area harga kisaran 338 340 teman-teman. Ini masih cukup menarik. Di selama pergerakan saham Ammar ini masih mampu bertahan di atas garis MA5, maka Ammar masih berpeluang dia akan menguat ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode PPRI. Oke. PPRI ini juga menarik teman-teman ya. Pergerakannya ada di saat ini pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA5. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 5,21% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, MA5 saat ini merupakan area support terdekat. Jadi area resisten yang berpotensi akan dituju oleh saham PPR ini di area harga kisaran 112 hingga 114 teman-teman. Inilah target terdekat dari kenaikan pergerakan saham PPRI. Jadi area support yang masih bisa kita pantau atau kita perhatikan di area MA5 di kisaran harga 95 hingga 9899 teman-teman ya. Oke. Di selama pergerakan saham PPRI ini masih bertahan di atas garis MA5, maka PPRI masih berpeluang dia akan menguat dan target kenaikannya di area harga kisaran 112 hingga 114. Kalau kita perhatikan kenaikan dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Ini masih ada potensi PPRI ini akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk PPRI. Oke. PPRI ini asing ada net buy, meskipun jumlahnya juga nggak banyak ya teman-teman ya. Di broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada distribusi teman-teman. Ini ada MG dan PD. Oke, jadi tetap hati-hati. Kita bisa memanfaatkan momentum untuk entry beli atau mendapatkan cuan dengan memanfaatkan area support di MA5 di kisaran harga 94 hingga 98 atau 99. Target 112 114. Next kemudian ada saham kode BNGA. Oke, BNGA pada hari Jumat kemarin menguat tipis 0,59%. Penguatan harga juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini pergerakannya juga masih cukup menarik. Dia masih ada di atas garis MA20 dan saat ini support terdekatnya di MA5 ya teman-teman ya. Di selama pergerakan saham BNGA ini masih berada di atas garis MA20, maka BNGA masih berpeluang dia akan menguat. Target kenaikannya di sini ada area resistance di kisaran harga 1740-an teman-teman ya, area sini. Inilah target terdekat dari kenaikan saham BNGA teman-teman. Di area support yang bisa kita perhatikan di area MA20 dan MA5 di kisaran harga 1690 hingga 1700-an teman-teman ya, di area di sini. Oke, di sini kita coba tarik untuk area tanda panahnya. Ini target pertama untuk area resistance di BNGA di area harga kisaran 1730 hingga 1740. Resistance berikutnya kalau ini berhasil ditembus ya teman-teman ya. Di sini ada area harga kisaran 1760 merupakan area resistance berikutnya. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham BNGA. Kita coba cek di transaksi asing untuk BNGA. Oke.
Kalau kita perhatikan nih asing pada hari Jumat kemarin ada net buy. Ini dari tanggal 13 Oktober hingga tanggal 3 Oktober hingga tanggal 13 Oktober asing terus melakukan akumulasi. Kita coba cek di broker transaksi untuk hari Jumat kemarin. Oke, di sini kita lihat ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada CC, EP dan RF teman-teman. Oke, area support yang masih bisa kita pantau yakni di area support MA20 dan MA5. Jadi selama pergerakan saham BNK ini masih tertahan di atas garis MA20, maka BNK berpeluang dia akan menguat. Namun sebaliknya, risiko terjadi kalau misalkan BNK jebol dari garis MA20 teman-teman ya. Tentunya itu nanti akan berisiko karena berpotensi dia akan turun lebih dalam. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Dewa. Oke, Dewa masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Kemarin juga sempat kita bahas untuk pergerakan saham Dewa. Trennya masih oke, masih menarik dan saat ini MA5 merupakan area support terdekat untuk saham Dewa. MA5 ini merupakan support kuat ya teman-teman ya. Seringkali harga nyentuh MA5 namun ada kecenderungan pada saat market berjalan atau market ditutup harga naik ke atas teman-teman ya. Dan pada hari Jumat kemarin dia menguat 1,27%. Penguatannya juga masih terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Jadi area MA5 ini masih bisa kita manfaatkan untuk entry beli di area kisaran 78 hingga 79 teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham Dewa ini masih tertahan di atas garis MA5, maka peluangnya cukup besar ya untuk dia naik teman-teman ya. Nah, target terdekat kenaikan saham Dewa yakni di area harga kisaran 8384. Kalau misalkan area 83 ini berhasil ditembus, di sini kita bisa perhatikan ada area resisten selanjutnya yakni di area harga kisaran 85 hingga 87. Ini masih cukup menarik, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan Dewa pada hari Senin besok. Kita coba pantau juga di transaksi asing untuk Dewa. Oke, Dewa asing justru ada net sell ya teman-teman ya. Ini kita lihat dari tanggal 4 Oktober hingga tanggal 13 Oktober hari Jumat kemarin asing terus jualan teman-teman. Broker transaksi jika kita perhatikan ini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Top 4 broker teratas yang mengakumulasi saham Dewa ini ada YJ, IN, PD dan SS. Oke, jadi teman-teman yang style tradingnya scalping ini juga bisa memanfaatkan trading cepat di saham Dewa teman-teman. Jadi begitu untung kita bisa langsung merealisasikan keuntungan tersebut ya. Oke, itu untuk Dewa. Next kemudian ada saham kode DRMA. Oke, DRMA ini juga menarik ya teman-teman ya. Pergerakannya mampu bertahan di atas garis MA20 dan pada hari Jumat kemarin dia berhasil break dan close di atas garis MA60 teman-teman. Oke, MA60 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham DRMA. Oke, pada hari Jumat kemarin dia menguat 5,10% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Ini menarik teman-teman ya. Jadi resisten terdekat yang berpotensi akan dituju oleh saham DRMA ini di area harga kisaran 1.600 teman-teman. Oke, di area sini. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham DRMA. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham DRMA bisa memanfaatkan adanya area support di MA60 ini teman-teman ya. Di area harga kisaran 1495 hingga 1500-an teman-teman. Targetnya di area resistance di harga 1600. Oke, mudah-mudahan lancar untuk DRMA. Kita coba cek di transaksi asing untuk DRMA. DRMA pada hari Jumat kemarin ini asing ada net buy. Tanggal 13 kemarin. Kita coba cek di broker transaksi. Kalau kita amati di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada KI, ZP dan AZ teman-teman ya yang melakukan distribusi di saham DRMA. Namun kalau kita pantau atau kita lihat di tren pergerakannya berdasarkan analisa teknikal ini masih cukup menarik. Ini masih berpotensi DRMA menguat di open market. Kalau kita perhatikan ini kenaikan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Mudah-mudahan lancar menuju ke area resistance di area harga kisaran 1600-an. Next kemudian ada saham kode BBNI. Masih di sektor perbankan. BBNI juga tren terpantau uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya masih ada di atas garis MA20 dan saat ini MA5 ini merupakan area support terdekat untuk BBNI teman-teman. Kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin BNI menguat tipis 0,47%. Volumenya juga ini kalau kita lihat ini juga
masih lebih kecil dibandingkan dengan volume berikutnya. Jadi area support yang masih bisa kita pantau untuk entry beli di area MA5, area harga 5225 hingga 5250-an ya teman-teman ya. Oke. Di area sini target ada area resistance di area harga 5425. Ini target terdekat dari kenaikan pergerakan dari saham BBNI teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BBNI masih tertahan di atas garis MA5, maka BBNI masih berpeluang dia akan menguat. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia jebol dari garis MA5, dia berpotensi akan turun, dan kalau turun tentunya dia akan menuju ke area support terdekat. MA20 ini merupakan area support terdekat setelah MA5 teman-teman ya. Oke, di area sini. Mudah-mudahan pada hari Senin besok BBNI berhasil menguat atau minimal mampu bertahan di atas garis MA5. Target di area harga kisaran 5425. Oke, itu untuk pergerakan saham BBNI. Kita coba cek di transaksi asing untuk BBNI. Oke, BBNI asing ada net buy. Ini cukup menarik ya teman-teman ya. Dari tanggal 20 September hingga tanggal 13 Oktober, asing terus melakukan pembelian. Jadi asing masuk nih teman-teman ya. Kita coba pantau di broker transaksi. Oke, ini jelas sekali, ini ada akumulasi. Top 5 broker yang mengakumulasi saham BBNI ini ada RX, CC, KZ, OD, dan PD. Oke, mudah-mudahan lancar untuk BBNI. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.